buat teman-teman nih broker properti, buat yang ada di industri properti ataupun di industri manapun, jangan berkecil hati. Kita tetap semangat, kita tetap optimis bahwa 3 bulan ke depan kita akan mencapai target sampai akhir tahun 2020. Salam Arebi, salam sehat. Kita tahu ya, tanggal 14 September 2020, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan mengeluarkan PP nomor 88 bahwa kita ada gelombang kedua untuk PSBB. Yang membuat kita PSBB adalah karena masyarakat Indonesia, terutama Jakarta, masih belum memahami protokol kesehatan. Jadi untuk mengurangi kematian, untuk mengurangi meningkatnya jumlah yang kena pandemi, makanya Gubernur DKI mengeluarkan PSBB yang kedua. Apa sih dampaknya buat industri broker properti, buat industri properti? Sebenarnya pemerintah mengasih kelonggaran nih buat kita nih yang ada di industri properti, yaitu kita bisa buka kantor cuma hanya 25%. 25% dari total jumlah karyawan yang ada di kantor tersebut. Jadi misalnya kalau ada 20, ya hanya berkantor 5 orang, sisanya 15 bukannya nggak ngantor ya, sisanya 15 work from home, jadi kerja di rumah. Nah saat ini kondisi properti udah mulai bergeliat, roda itu udah mulai berputar. Ada PSBB kedua, akhirnya agak sedikit stuck sih, tapi saya yakin dan optimis di kuartal pertama di tahun 2020 kita udah mulai meningkat. Kuartal kedua dan ketiga kita kena PSBB, kan kita tahu bulan Maret itu kita masuk PSBB. Buat teman-teman di broker properti, buat yang ada di industri properti ataupun di industri manapun, jangan berkecil hati. Kita tetap semangat, kita tetap optimis bahwa 3 bulan ke depan kita akan mencapai target sampai akhir tahun 2020. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana mengantisipasinya? Saya akan berbagi sedikit nih. 1, jadi buat temen-temen yang ada di industri ini, yang paling utama pertama harus jaga kesehatan dulu. Karena kalau kita sakit, nggak sehat juga kan, kita nggak bisa bekerja. Yang kedua, kita harus tetap optimis. Karena dengan rasa optimis, kita tentunya akan menambah energi kita untuk maju ke depan. Kita harus fokus kepada tujuan kita yang dari awal kita business plan. Karena kalau dengan fokus, berarti kita akan konsisten untuk menuju target kita. Keempat, kita harus kreatif dan inovatif. Dengan kondisi seperti ini, saya hanya bilang, uang itu tidak habis. Uang itu hanya berpindah. Mungkin ada beberapa industri yang profit, ada beberapa industri yang diuntungkan. Ada beberapa industri juga mungkin yang memang kurang beruntung. Kalau mereka kurang beruntung, berarti kan mereka jual aset. Ya, ada yang memang relaksasi di bank lah, ada yang mandek lah, segala macam. Itu kesempatan nih buat di industri broker properti untuk mengambil peluang ini. Saya percaya lah, 3 bulan ke depan kita tetap semangat, karena kita nggak tahu juga nih pandemi ini sampai berakhir sampai kapan kita nggak tahu. Cuma saya bagi di 3 sesi. Sesi pertama yaitu out normal. Jadi artinya apa? Itu sebelum bulan Maret tuh kita tuh normal-normal aja. Kita kembali sekarang new normal. Kondisi new normal ini kita tidak bisa prediksi sampai kapan. Mudah-mudahan sampai akhir tahun 2020. Setelah new normal ini beres, kita ada nama next normal. Nah kalau kita bicara next normal, kita udah kembali lagi ke normal. Cuma kita juga nggak tahu. Sekarang kita ada di fase new normal. Buat teman-teman yang ada di industri ini, tetap jaga kesehatan. Saya yakin lah, kita pasti akan melalui rintangan ini. Terima kasih, salam sehat, salam properti.